From the inside for your daily life to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Welcome back on Daily Lifestyle. Aduh, aku jadi keserimpet ngomongnya karena mikirin tuh anjingnya lucu banget pakai baju. Aduh, pasti udah penasaran kan? Penasaran. Ya udah, langsung aja kita lihat. Ini dia cuplikannya. Satu hal yang menyenangkan saat memelihara hewan berbulu seperti anjing adalah mendandaninya dengan menggunakan beragam outfit yang ternyata juga tak kalah lucu dengan desain busana manusia. Para pemilik dari hewan menggemaskan satu ini juga tak pernah ragu untuk membuat hewan peliharaan mereka tampil menarik dan semakin menggemaskan. Tentunya dengan berbagai gaya busana ataupun aksesoris yang dirancang khusus untuk hewan, khususnya anjing. Mendandani anjing dan hewan peliharaan lain merupakan kesenangan tersendiri bagi pemiliknya. Tak jarang di seluruh platform media sosial, para pecinta binatang dibuat gemas dengan tampilan beberapa gaya busana dari anjing yang tentunya juga memberikan tampilan menarik bahkan very unique dan tak kalah trendy dari pemiliknya. Kemudian tampak pula beberapa deretan anjing yang tampil dalam gaya busana Halloween, tentunya dengan model juga karakter yang berbeda-beda dan akan membuat viewers semakin gemas dengan binatang peliharaan yang satu ini. Di balik tampilan dari setiap busana anjing yang terlihat sangat menarik, ternyata juga tidak lepas dari tangan kreatif para desainer busana untuk menciptakan sebuah desain yang disesuaikan dengan bentuk juga ukuran dari setiap anjing. Tak jauh berbeda dengan proses pembuatan dari busana untuk manusia pada umumnya, pembuatan dog costume juga membutuhkan beberapa proses yang tentunya berfungsi untuk membuat tampilan busananya tampak menarik saat digunakan oleh anjing. Awalnya cuman hobi, terutama dulu almarhum suami saya itu hobi banget sama anjing. Terus ada lomba-lomba itu kan, fashion show. Jadi yang punya sama anjingnya harus serasi kayak gitu. Kebetulan saya kan memang bisa menjahit baju manusia waktu itu. Saya kalau mami, ya mami punya banyak banget buku-buku. Mami sih bilangnya mode blood ya, buku-buku pola gitu, buku-buku contoh gitu. Dapat request yang aneh-aneh sih sering ya, Sering. Cuman banyaknya biasanya kita Saya diarahin ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita nggak bisa bikin seperti itu, ya tentu kita harus jujur ya bilang kita nggak bisa bikin seperti itu. Belum pernah bikin, kita coba dulu. Kalau sampelnya mereka suka baru deal gitu. Kalau kita mau menciptakan model baru, biasanya saya kekeh sama pendapat saya, ini bagus, dia kekeh sama pendapat dia, jadi berantem dulu. Kayaknya cuman itu deh. Sampai udah, kan kalau saya kan ngerti jahit, jadi tahu Mami ini basicnya fashion design. model ini tuh nggak bisa dijadiin baju gitu. Tapi dia kan memang dia kebetulan kan sekolahnya arsitek, jadi biasa gambar. Dia seneng gambar-gambar. Menurut dia bagus ini, tapi kan belum tentu bisa dijadiin baju gitu. Aduh, udah ya speechless banget deh karena kegemasan mereka itu ya kan. Sama fokus juga tadi ada sempet cuplikan, ada kucing ya kalau nggak salah yang bajunya tuh kostumnya laba-laba gitu, lucu banget. Kamu abis ini mau terinspirasi untuk ngebuatin kucing kamu nggak? Langsung ke tukang jahit, coba cari baju yang serasi antara aku sama kucing-kucing aku ya gimana ya gitu ya. Serasinya bukan sama pasangan ya, justru sama Nggak kucing usah. sendiri ya kan. Ya anti mainstream. Oke, tapi menurut aku sih itu hewan-hewannya emang lucu, tapi kurang laki gitu loh, kayak kurang menantang gitu loh. Maksudnya? Iya, karena menurut aku yang menggemaskan dan menantang itu justru hewan-hewan kayak dart frog, ya, terus udah gitu juga ada gecko. Tunggu. Aku bisa paham letak kegemasannya itu di mana. Tapi buahnya mereka itu beracun ya? Enggak juga, Lia. Pokoknya liputan yang satu ini akan menjelaskan semuanya. Oh. So, check this out.
Selain binatang peliharaan yang terlihat menggemaskan dan memiliki sifat setia seperti anjing, ternyata ada juga jenis hewan peliharaan yang tidak umum, namun tetap memiliki banyak peminatnya, adalah reptile. Awalnya, tren reptile ini merupakan peliharaan yang berkembang di kalangan pehobi saja. Tak jauh berbeda dengan salah satu viewers yang juga hobi memelihara hewan reptil, dan salah satu hewan reptil miliknya merupakan jenis reptil yang saat ini masih jarang dimiliki oleh para pecinta binatang karena dikenal sebagai jenis katak beracun dan masih susah untuk didapatkan khususnya di wilayah Indonesia, yakni dart frog. Kita kasih makan yuk. Karena warnanya kan bagus, nggak makan space banyak, terus perawatannya cukup mudah. Itu sih alasan pertama, dan kita coba untuk kembangkan biakan ini kan belum ada yang pernah bisa. Jadi saya coba untuk mengembangbiakan dart frog ini di sini. Gampang banget sih untuk hidup, bukan gampang mati ya. Kita cuma perlu 3 prinsip dasar yang kita harus penuhin: kelembapan, suhu, dan pakan. Jadi selama ini kenapa dibilang gampang mati? Arah penjelasannya lebih dari yang beli nggak ngerti gimana cara peliharanya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kayak orang beli ikan kan harus tahu taruhnya di air. Kalau kita taruh di pasir ya dia mati. Sebenarnya analoginya hanya seperti itu. Apa yang sangat spesial dari dart frogs? Dart frog ini adalah poison dart frogs. Mereka beracun, tapi hanya di alam. Karena di alamnya mereka mengkonsumsi termites dan semut, fire ants. Mereka makan itu, dia bisa menyimpan racunnya ditaruh di kulit. Nah, di mana di suku asli di Amerika Selatan ditaruh di ujung busur panahnya untuk memburu. Tapi yang diternakan sudah tidak ada beracun sama sekali. Jadi dalam binatangnya ada 2, ada yang venomous, ada yang poisonous. Nah, yang venomous dia terlahir bisa menghasilkan racun. Nah, mereka ini nggak bisa. Mereka harus mendapatkan pakan untuk menghasilkan racun. Jadi yang diternakan di sini sama sekali tidak beracun. Ya, jadi untuk klasifikasi amfibian, mereka mayoritas mereka memerlukan kelembapan 80-100% karena mereka amfibi. Walaupun mereka bisa hidup di daratan, tapi mereka perlu kelembapan. Dan mereka yang kebetulan dart frog ini berasal dari rainforest, yang dimana setiap harinya di asal mereka tuh hujan. Intensitas hujan mereka cukup tinggi di musim kemarau. Ketika di musim hujan malah hujan yang nggak berhenti-berhenti berhari-hari. Nah, makanya kenapa kita harus bikin selalu lembab. Karena ketika kering mereka akan mati. Kalau sukanya banyak, dukanya tentunya semua dalam mau memelihara binatang, dukanya adalah capek ngurusin, udah pasti. Nah, kalau sukanya ya seneng lah, kita bisa membesarkan dia, bisa breeding dia, ngelihat anakannya dari mulai kecebong sampai besar lagi, kita akan seneng. Selain dart frog, ternyata ada beberapa jenis reptil lainnya yang saat ini juga sedang in di kalangan pecinta binatang, adalah gecko. Kalau melihat jenis reptil yang satu ini, rasanya terlihat sangat unik dan lucu karena bentuknya yang minimalis, juga corak warnanya yang sangat beragam. Gecko atau yang lebih dikenal dengan sebutan leopard gecko merupakan jenis dari keluarga tokek yang sering dijumpai di sudut rumah. Tubuh gecko yang memiliki motif tutul menyerupai leopard merupakan salah satu alasan dibalik sebutannya leopard gecko. Walaupun termasuk jenis dari tokek, gecko merupakan jenis reptil yang jinak dan mudah untuk dipelihara. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu viewers, Fahri Fauzan, yang termasuk ke dalam pecinta gecko. Tidak hanya hobi memelihara gecko, Fahri juga menjadikan gecko sebagai ladang bisnisnya, yang hingga kini Fahri sudah memiliki lebih dari 100 gecko dan berhasil meraih keuntungan dengan menjual gecko, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau dari kecil sih saya suka pelihara hewan, jadi dulu pelihara burung, hamster, landak mini, dan lain-lain. Nah,
Habis itu 2012 tuh ada temen yang ngajakin tukeran landak mini sama gecko ini. Kan pertama kali pelihara tuh cobain ternak gitu kan. Terus pas bisa ternak dikawinin, bisa nelor, terus ada anaknya. Nah itu kayak coba dijual deh ada forum-forum gitu kan. Kalau di reptilnya ada forum, ada komunitas. Terus pas dijual tuh ternyata laku-laku aja. Terus akhirnya oh lumayan nih ternyata jadi peluang usaha gitu. Sebenarnya gecko ini sama kayak keluarga tokek juga, cuman dia ini asalnya dari Asia Selatan, dari Pakistan, India. Terus dia ini bedanya sama gecko biasa, itu dia nggak bisa manjat tembok. Jadi kalau diperhatiin di sininya ada kukunya. Nah kuku itu nggak bisa nempel di tembok. Terus juga si gecko ini nggak bisa bunyi kayak tokek gitu, beda jadinya. Kalau dari sisi penjualan sih pasti meningkat banget karena banyak orang-orang yang tiba-tiba ngelihat reptil pengen pelihara karena kan bosan di rumah mungkin ya. Terus pelihara, nah itu jadi banyak yang pengen beli gitu. Ternyata gecko ini bisa dikembangin, terus suka lihat warna-warnanya. Jadi kalau misalnya ngelihat kan warna banyak kan, gecko ini warnanya macam-macam, ada yang full orange, ada yang putih, ada yang apa. Jadi kayak ngelihatnya tuh kayak karya seni gitu. Jadi pengen banget bikin yang warna apa, bisa dibikin di sini gitu. Wow, Gimana, amazing, Iya, amazing. walaupun menantang tapi tetap gemes kan. Gemes banget, lihat Iya. mukanya tuh, ya ampun matanya gede, terus Bener. kayak gitu. Dan tadi juga sudah terbukti bahwa memang nggak semuanya itu dart frog tadi itu beracun, tergantung Iya. dari yaitu terutama yang di penangkaran ya, Iya, tergantung iya. dari makanan yang dia makan. Setuju, dan mungkin karena mereka sudah tidak di alam liar lagi ya, karena mereka sudah merasa aman sehingga dari badannya sendiri itu tidak mengeluarkan self defense gitu ya, Iya, nggak ngeluarin betul. racun-racunnya. Iya, karena merasa tidak Oh. terancam, ya Iya, kan? iya. Nah, Tapi ngomong-ngomong, itu tuh pola-pola di masing-masing gecko-nya tadi tuh lucu banget gak sih kalau jadiin baju? Bener. Iya bener juga Iya sih. kan? Nah ini juga ternyata banyak menginspirasi para desainer untuk membuat baju dengan animal pattern tadi. Nah tapi bukan cuma dari gecko dan juga dari dart frog tadi, tapi dari berbagai jenis hewan itu juga banyak menginspirasi desainer untuk membuat baju dengan animal print. Keren Yes. banget. Seperti apa liputannya? Langsung aja kita lihat. Bicara tentang hewan peliharaan ataupun jenis hewan yang tidak umum, ternyata juga memiliki daya tarik tersendiri di beberapa kalangan seperti para perancang busana. Tidak sedikit dari desainer yang akhirnya mengeluarkan sebuah koleksi terinspirasi dari sebuah bentuk ataupun motif juga corak warna yang dimiliki oleh beberapa hewan. Para desainer pun selalu berhasil membuat sebuah koleksi dengan menggunakan tekstil juga teknik printing untuk membuat sebuah koleksi yang dapat menggambarkan keindahan dari setiap binatang. Salah seorang desainer kenamaan dunia yang meluncurkan koleksi dengan inspirasi dari hewan adalah Christian Cowan. Pada perhelatan busananya tersebut, Cowan kembali menyajikan ragam gaya busana tematik dengan mengambil inspirasi Natural Kingdom dan menampilkan permainan fabric, potongan boxy, hingga berbagai palet gold yang menjadi highlight dalam koleksinya tersebut. Deretan busana Cowan untuk musim dingin 2020 kala itu juga didominasi dengan berbagai motif prints yang very catchy. Salah satunya adalah animal prints. Show dimulai dengan deretan busana glamor bermotif animal prints. Muncul dalam siluet busana yang tegas, classy juga seksi. Cowan berhasil membawa motif animal prints kepada sesuatu yang terlihat fashion forward and futuristic. Misalnya tampak dalam busana mini dress berbahan silk dengan detail turtleneck, ditambah cutout yang very modern, juga detail twist ditambah padanan black stocking, mampu membuat koleksi Cowan untuk animal prints terlihat sophisticated and avant-garde. Selain itu, busana dengan motif ataupun pattern animal print ternyata juga sangat mudah untuk dikombinasikan dengan ragam gaya busana lainnya yang tentunya mampu menciptakan sebuah tampilan catchy, unik, dan estetik. Mulai dari casual style hingga tampilan glamour pun bisa diciptakan saat menggunakan busana bernuansa animal print.
Oke viewers, jadi itu tadi inspirasi animal print yang diterapkan sama desainer. Wah, itu tadi ada yang baju yang hitam, terus bawahnya ada corak animal printnya, itu bagus banget ya, itu kayak elegan, tapi nggak keramaian juga kan animal printnya. Iya betul sekali, dan sudah banyak sekali viewers informasi yang sudah kita sajikan untuk Anda di rumah. Mulai tadi di awal kita sudah ada yaitu informasi mengenai tanaman yang lagi hits saat ini. Terus udah gitu juga tadi ada informasi mengenai anjing dan juga baju yang dikenakan yang begitu menggemaskan. Kemudian juga ada lagi tadi adalah informasi mengenai hewan-hewan yang ternyata menantang ya kan, untuk dipelihara juga ternyata masih bisa. Benar-benar. Dan banyak sekali informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari-hari berikutnya, yang tentunya bukan cuma untuk Alia saja, tapi untuk viewers yang ada di rumah ya kan. Karena kebetulan aja nih kali ini semuanya topiknya tentang yang aku suka, dari tanaman, hewan, bajunya, cocok. So, makanya pastikan viewers di rumah untuk terus menyaksikan Daily Lifestyle setiap hari apa Alia? Dari Senin hingga Jumat. Ya tentunya akan membahas tentang lifestyle and fashion. Betul sekali. Oke, kalau begitu saya Ricky Hidayat. Dan saya Alia Nur Syabrina. Thank you for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. Bye. See you. Keren banget ya baju-bajunya itu.